Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami sudah merasakan perlindungan Tuhan sepanjang kegiatan kami hari ini. Malam ini kami memanggil namamu. Di dalam kami mempelajari firman-Mu. Urapilah kami. Berikan kami pengertian. Supaya dengan demikian kami tahu cinta kasih Tuhan kepada kami. Yang rindu menyelamatkan kami. Berkatilah kami dan tolonglah kami boleh lebih setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 29 Agustus 2023 dengan judul Gereja sebagai Mempelai Wanita Kristus bagian kedua. Bagaimanakah Paulus menggunakan unsur-unsur pernikahan kuno dalam panggilan kepada orang Kristen di Korintus? Kapan penyerahan terjadi? 2 Korintus 11 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 katakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dengan menggunakan elemen terakhir dari pernikahan kuno dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 27, Paulus menggambarkan Kristus sebagai Dia yang mempersembahkan mempelai wanita kepada dirinya sendiri. Pada zaman kuno, pengantin wanita akan diberikan oleh pria terbaik, orang-orang terbaik, atau ayahnya. Tidak pernah oleh pengantin prianya. Namun di sini Paulus membayangkan Yesus mempersembahkan gereja sebagai pengantin bagi dirinya sendiri. Paulus menggunakan adat istiadat dan peran
pernikahan untuk menyoroti hubungan Kristus dengan gereja dalam pola urutan waktu. Pertunangan. Kristus mempersembahkan dirinya bagi jemaat sebagai mahar. Dan dengan demikian bertunangan dengannya. Efesus 5 ayat 25. Persiapan upacara pernikahan. Perhatian mempelai laki-laki berlanjut dalam usahanya saat ini untuk menguduskan dan menyucikan mempelai wanita. Efesus 5 ayat 26. 3. Upacara pernikahan itu sendiri. Perhatian Kristus saat ini adalah pemandangan dari penyerahan mempelai wanita di pesta pernikahan. Efesus 5 ayat 27. Unsur terakhir ini adalah gambaran perayaan pernikahan akbar pada kedatangannya kembali. Ketika Kristus, mempelai laki-laki, akan datang untuk mengklaim gereja sebagai mempelai wanita dan mempersembahkannya kepada dirinya sendiri. Itu tertulis dalam Efesus 5 ayat 27. Bandingkan 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2 dan Kolose 1 ayat 21 sampai 23 dan 28. Pernikahan kuno sering dimulai dengan parade malam hari. Baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pengantin pria dan rombongannya akan berkumpul di rumah mempelai pria, rumah baru pasangan itu. Dan dengan upacara akbar memulai prosesinya. Obor dinyalakan dan diiringi dengan kegembiraan, irama musik dan sukacita yang luar biasa. Kerumunan orang berdesak-desakan menuju rumah ayah pengantin wanita. Bertemu dengan pengantin wanita atau bertemu dengan prosesi pengantin wanita di jalan. Parade akan membawa pasangan itu ke rumah baru mereka, di mana para tamu akan menetap dalam pesta selama seminggu, yang berpuncak pada upacara pernikahan ketika pengantin wanita akan diserahkan kepada pengantin pria. Ketika Paulus menggambarkan Kristus mempersembahkan gereja kepada dirinya sendiri, dia menyinggung parade akbar ini dan pada saat penyerahan mempelai wanita. Dengan melakukan itu, ia memberikan potret yang mengharukan tentang kembalinya Kristus dalam upacara pernikahan di masa depan. Ketika pertunangan panjang antara Kristus dan gerejanya selesai dan pernikahan dirayakan. Pesan apakah yang hendaknya kita ambil bagi diri kita sendiri dari semua gambaran positif, bahagia, dan penuh harapan ini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami di sorga, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang memberikan gambaran kepada kami. Bagaimana pengantin pria itu berusaha sebaik-baiknya di dalam persiapan, di dalam melalui pertunangan, dan bahkan di acara pernikahannya. Begitu juga memberikan pertunangan dengan jemaatmu dan mempersiapkan pesta dan menyerahkannya ke Kristus. Biarlah itu semuanya menolong kami. Tuhan berusaha terus menolong kami, menarik kami dekat kepadamu. Biarlah kami pun menyadari itu dan mau selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dan berkati jugalah kiranya pemirsa yang bersama-sama dengan kami mendengarkan pembelajaran sekolah Sabat ini. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.